Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu dasar hukum pemungutan pajak yang merupakan bagian dari modul 3. Di sini saya akan menjelaskan bahwa dasar hukum pemungutan pajak itu ada pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 23A, di mana di dalam undang-undang dijelaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur oleh undang-undang. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa terdapat peran DPR yang merupakan setiap pemungutan pajak harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan rakyat. Dan juga berdasarkan undang-undang tersebut, maka adanya kepastian hukum yang dapat memberikan kepastian bagi wajib pajak dan mencegah kesewenang-wenangan pemerintah dalam pemungutan pajak. Sehingga jelas disebutkan bahwa dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan dasar hukum pemungutan pajak. Baik, selanjutnya yaitu struktur pemungutan pajak di Indonesia. Di dalam materi di sini dijelaskan bahwa terdapat struktur yang pertama yaitu pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang itu merupakan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai mengelola pajak nasional. Dan kemudian struktur yang kedua yaitu pemerintah provinsi, di mana di dalam pemerintah provinsi terdapat 7 jenis pajak daerah yang dikelola untuk pembiayaan pembangunan provinsi. Di dalam pemerintah provinsi juga dijelaskan bahwa ada beberapa jenis pajak daerah yang dikelola oleh pembiayaan pembangunan untuk provinsi, di mana di dalamnya itu sudah jelas bahwa jenis-jenis pajak yang ada di dalam pemerintah provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, dan offset pajak bukan mineral bukan logam. Dan kemudian tingkatan yang selanjutnya yaitu pemerintah kabupaten kota. Nah, di dalam pemerintah kabupaten kota ini terdapat 9 jenis pajak daerah yang dikelola untuk pembiayaan pembangunan lokal. Dari 9 jenis pajak daerah tersebut seperti pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2, kemudian bea perolehan hak dan atas tanah dan bangunan, pajak barang dan jasa tertentu. Kemudian terdapat juga pajak reklame, pajak air tanah, dan pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak sarang burung walet, pajak opsen PKB, dan opsen BPNKB. Kemudian saya akan menjelaskan jenis pajak pusat. Nah, pajak pusat itu seperti yang kita ketahui terdiri atas PPH, pajak penghasilan, yang dikenakan atas penghasilan yang diterima 1 tahun pajak. Kemudian adanya PPN, yaitu pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa di dalam daerah pabean. Selanjutnya ada PPNBM yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. Dan juga ada PBB sektor P5L, pajak bumi bangunan di sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan. Kemudian adanya bea materai dan pajak karbon. Dan jenis pajak daerah tadi juga sudah saya sebutkan, ada beberapa pajak yang harus dibayar atau pajak yang harus diketahui oleh wajib pajak daerah, baik pajak provinsi maupun pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi ada 7 jenis dan pajak kabupaten kota terdiri atas 9 jenis.
Kebijakan perpajakan di era digital ini ada beberapa yang pasti diperhatikan, yaitu yang pertama adalah PMSE, pembajakan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik untuk mengantisipasi ekonomi digital. Kemudian adanya layanan digital seperti e-registration, e-billing, e-filing, kemudian SPT, faktur pajak, kemudian sekarang adanya Kortek, dan juga insentif beserta fasilitas pengurangan penghasilan neto, penyusutan dipercepat, kompensasi kerugian untuk mendorong kepatuhan. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan untuk modul 3. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.